Ibu bapak yang dirahmati Allah, ini adalah masjid yang dibangun oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya ketika hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Tapi yang dibangun dalam bentuk bangunan itu sebetulnya pertama bukan Masjid Nabawi, tapi Masjid Kuba yang kemarin kita datangi. Nah, ini dibangun sekitar 600-an Masehi atau pada saat 1 Hijriah pada saat itu. Kemudian dibangun kembali di tahun 5 Hijriah. Ini adalah pintu utamanya ya, pintu utama dari Masjid Nabawi. Jadi Rasulullah ketika hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, semua kaum Ansor ingin sekali untuk bisa menampung atau menjadikan rumahnya sebagai tempat tinggal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi Rasulullah tidak ingin salah satu dari mereka itu saling syirik, makanya membiarkan untuk untanya untuk mencari di mana tempat tinggal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dia biarkan dan kata Rasul, di mana tempat untaku duduk, maka itulah yang aku akan jadikan tempat tinggal. Thank you. Nah, kemudian, tempat tinggal yang sekarang yang jadi makam Rasul yang kemarin yang tembok hijau, nah itulah tempat untanya duduk di sana. Itu adalah milik 2 orang yatim, yaitu namanya Suhail dan Suhail. Suhal dan Suhail pada waktu itu. Nah, itulah pertama kali Rasulullah tinggal, kemudian dibangun masjidnya di sebelahnya. Nah, jadilah seperti ini. Ini kalau di musim ziarah itu bisa menampung sampai 1 juta orang. Tapi bukan masjid terbesar, karena masjid terbesar pertama di dunia itu adanya di Mekah Al-Mukarramah, yaitu Masjidil Haram. Yang kedua di sini. Ini dibangun ya besar-besaran pada kerajaan Utsmani, pada Raja Fahd ya. Kemudian kalau kekhalifahan yang paling besar membangun ini adalah ketika Khalifah Umar bin Khattab. Kalau payung-payung ini dibangun di tahun 2010. Bila Ibu perhatikan ada yang garis biru ya. Ya. Nah, garis biru ini sebetulnya ini adalah payung ini buatan antara kerjasama antara Jerman dan Jepang. Ya. Nah, garis biru ini bukan tidak ada gunanya, Bu. Tapi garis biru ini bisa menurunkan suhu di bawahnya sekitar 8 derajat Celcius. Masya Allah. Maka tidak aneh kalau kita lewat yang tidak teduh, ya tidak tertutup ini akan panas, tapi di bawahnya pasti agak sedikit dingin, bukan sedikit tapi cukup dingin karena bisa menurunkan sampai 8 derajat Celcius yang garis-garis biru ini. Kemudian Masjid Nabawi juga adalah tempat pertama kali dialiri arus listrik. Jadi listrik pertama di Jazirah Arab ini adalah di Masjid Nabawi. Kenapa disebut Madinah Al-Munawwarah? Memang betul, Mekah adalah kota pertama kali adanya Islam. Tetapi Islam berkembang itu awal mulanya di kota Madinah. Islam bisa menguasai ya Jazirah Arab hanya dalam 2 tahun awalnya di kota Madinah. Bisa menguasai ekonomi, ekonomi di Jazirah Arab awalnya di kota Madinah. Jadi Madinah ini adalah kota yang sangat dicintai oleh Rasul. Rasulullah lahir di kota Mekah, tetapi sampai akhir hayatnya ada di kota Madinah. Maka itu sebut juga di sini seringkali di dalam hadisnya sholat di masjidku. Saking kecintaannya Rasul terhadap masjid ini, maka disebutkan sholat di masjidku akan sama pahalanya 1000 kali lipat dibandingkan dengan masjid yang lain selain dari Masjidil Haram katanya. Saking kecintaan kepada Nabawi ini. Nah, ini adalah pintu utamanya, Bu. Jadi kalau Masjid Nabawi itu ujung kanan dan ujung kiri itu untuk perempuan. Kalau di ujung kiri kalau lurus terus itu pas babun nisa ya. Ujung sana perempuan. Tapi kalau yang sini adalah laki-laki. Kita kalau masuk lewat sini lurus terus itu langsung ke Raudhah. Masjid Nabawi ini kalau mau beriktikaf itu hanya bisa di luar karena jam 10 dia akan ditutup. Nanti dibuka lagi menjelang subuh. Tapi kalau di luar ini boleh ya. Kalau dulu semua ditutup. Bulan Februari itu semua ditutup. Jadi
dibuka itu hanya jam dari subuh sampai jam 10. Kalau sekarang sudah dibuka lagi, hanya yang dalamnya itu ditutup. Kenapa dalamnya ditutup? Itulah saat dibersihkan, semua karpet dibersihkan, dalam beberapa waktu itu diganti. Jadi memang di sini. Nah, apakah air zam-zam yang ada di sini itu adalah air zam-zam asli dari sana? Ya, air zam-zam yang ada di sini itu asli dari Mekah. Kalau dulu diambil pakai tangki-tangki, kalau sekarang sudah ada salurannya, saluran pipa dari kota Mekah ke Madinah. Dan kehebatan daripada air zam-zam, ketika musim haji jutaan orang ada di sini, tapi dia tidak kekurangan. Pakai pipa, iya pakai pipa ke sini, dialirkan. Gitu. Berarti sekitar 400 km ya kalau tidak salah. Nah, kehebatan dari air zam-zam ketika musim haji itu tidak perlu kekurangan, baik di sini maupun di Mekah. Bahkan kita bisa membawa air zam-zam itu sendiri. Tapi kenapa ketika kemarin COVID udah mudah, tidak berlebih. Jadi keluarnya itu sesuai dengan apa yang kita inginkan, itu kehebatan. Dan mempunyai kadar pH garam yang pas, di mana itu bertahun-tahun di dalam botol, selama botol itu tidak ada bakterinya, itu tidak sampai terkontaminasi. Itu hebatnya dari air zam-zam itu sendiri. Nah, makanya dari sana lagi di sini. Nah, di sini juga kalau ibu sama bapak yang mau bawa air zam-zam lebih, nanti dikasih yang 5 liter itu ya. Nanti yang 5 liternya ibu sama bapak pisahkan, jangan sampai di bagasi itu. Kalau kemarin saya bilang nggak boleh di bagasi, kalau sekarang boleh di bagasi ya, karena aturan kita berubah ya, boleh di bagasi, tapi jangan 5 liter. Tadi misalkan bagi 2, bagi 3, coba di dalam kalau bagasi. Nah, kalau tadi lebih bawa aja dari bawa di dalam. Kalau yang di luar bukan air zam-zam. Itu air biasa. Yang air zam-zam itu yang di dalam, Nah, tapi ini untuk minum juga kan? Iya, yang air zam-zam. Air biasa. Nah, lantai ini pun menyerap dingin, ya menyerap panas, sehingga kalau lantai di sini itu cenderung lebih dingin. Marmernya yang kualitas baik. Dari Nabawi ini terus-menerus melakukan perluasan. Itu yang lagi dibangun pun akan perluas ke sebelah sini. Ya, bahkan sekarang luas Masjid Nabawi itu lebih besar dibandingkan luas kota Madinah dulu. Ya. Nah, rumahnya Rasulullah itu sebelumnya bukan termasuk bagian dari masjid. Ketika Abu Bakar bukan, ketika Umar bukan, ketika Utsman itu baru rumah Rasulullah itu diperluas dan rumah Rasulullah merupakan bagian dari masjid. Nah, bangunan masjid itu awalnya dari tanahnya Bani Hizal. Mau dibayar sama Utsman bin Affan, tetapi mereka tidak mau. Jawaban mereka adalah ini tidak sebanding dengan pahala yang akan Allah berikan ketika kami mewakafkan. Ini wakaf asalnya terus diperluas terus sampai, dan dulunya itu hanya sebagai lahan kosong ya, yang digunakan untuk penjemuran kurma pada saat itu. Jadi masjid terus dibangun, ini adalah untuk penjemuran kurma. Jadi sekarang ini kalau ibu pengen tahu luasnya segimana dulu Masjidil Haram, Nabawi. Bukan Madinah, kota Madinah, ujungnya Baqi itu adalah ujungnya kota Madinah dulu. Ujungnya Baqi itu adalah ujungnya Madinah. Dan sekarang luas itu sudah melebihi daripada kota Madinah. Yang dulu kota Madinah terus diperluas. Nah, kota Madinah kenapa beda dengan kota Mekah? Lebih teratur, lebih baik, kemudian dalam hal pengaturannya gitu ya. Karena memang orang-orang Madinah itu berbeda dengan kaum dari di Mekah awalnya. Madinah itu kaum Ansor, lebih santun, karakternya beda, lebih santun. Dan di sini Rasulullah itu ketika hijrah sebetulnya sahabat-sahabat sudah ada dulu
masuk dulu ke Madinah, memberitahukan ada seorang Rasul yang akan datang ke sini yang bernama Muhammad, membawa ajaran Islam, diceritakan Islam. Sehingga ketika Rasulullah dan Abu Bakar datang ke sini, mereka sudah disambut, ya, disambut oleh kaum Ansor. Saking menyambutnya, mereka ingin semua tempat tuh semua pengen buat Rasulullah. Ya, Rasulullah tadi untanya berlabuh, disitulah dia akan menjadikan tempat tinggalnya. Nah, nanti makamnya di dalam adalah rumahnya Rasul pada saat itu, sebesar itu. Sebesar itu saja rumahnya Rasulullah. Kemarin udah ke Raudhah kan ya? Nah, yang hijau itu bentang itu adalah rumahnya Rasulullah pada saat itu. Dan Nabi, maaf, Siti Aisyah ketika Rasulullah sudah meninggal masih tinggal di dalamnya. Tapi ketika Umar itu meninggal dan masuk, Abu Bakar itu masih suka di situ. Tapi ketika sudah Umar yang meninggal dan bukan di situ, Rasulullah sudah tidak masuk ke dalam rumah. Aisyah tidak masuk ke rumah karena Umar sudah bukan. Saking menjaganya Aisyah, saking menjaganya Aisyah itu dia tidak ingin masuk ke dalam ketika memang Umar bin Khattab sudah ditempatkan di dalam. Yuk kita nanti ke Sakifah Bani Saidah, kita berhenti. Nah, Sakifah Bani Saidah